Baik, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin langsung ke Bung Toel. Bung Toel, tadi Anda menyatakan bahwa Anda adalah yang pro dengan pergantian pelatih. Yang belum terjawab tadi adalah bagaimana sosok seorang Patrick Kluivert menurut analisis Anda? Jadi gini, kalau lihat pelatih Belanda, generasi Hiddink kan habis, Dick Advocaat habis. Berikutnya Bert van Marwijk, Louis van Gaal juga udah ketuaan gitu kan, habis. Generasi mana yang sebetulnya saat ini muncul kan? Yang senior kan Koeman, Van Basten. Lalu kalau ada sekarang generasi yang kalau mau diambil misalnya dalam pikiran saya tadinya berkeliaran Mark van Bommel, tapi kan belum tentu dia mau. Terakhir yang saya tahu dia di Wolfsburg. Lalu ada Philip Cocu, Frank de Boer, ya ketum apa mau apa enggak karena pernah di Inter juga kan. Ya. Jadi buat saya juga saya agak menyingkirkan Frank de Boer gitu loh. Danny Blind dan sebagainya. Maka memang generasi angkatannya Kluivert. Tetapi kalau saya lihat, kalau dari sisi Patrick Kluivert, apakah secara individu dia akan memuaskan gitu karena kita mendapatkan sebuah, karena pikiran kita selalu pikirnya Ten Hag atau siapa misalnya yang sekarang jadi pelatih Liverpool juga Belanda itu, Arne, cuma kan dia ada di etalase paling depan. Persoalannya kita di tengah jalan ganti pelatih, maka ada faktor ketersediaan. Siapa yang paling available, siapa yang paling bisa emergensi situasi di timnas Indonesia. Maka selain Belanda dipilihlah menurut saya Patrick Kluivert adalah sosok yang dianggap bisa meredam suasana ruang ganti terutama dalam kaitan hubungan relasi dengan pemain naturalisasi. Baik. Jadi saya lihat kunci faktor pertamanya itu. Kalau kemarin di catatan demokrasi Bang Arya bilang abang-abangan saya sempat dengar. Tapi kunci teknikalnya akan ada di dua asistennya. Yang namanya Alec Pastur dan juga Dani Lansat. Menurut saya nanti itu kan jadi tim. Jadi konsepnya kayak gini, Frank Rijkaard waktu pegang Barcelona ada Henk ten Cate. Saya pun memasukkan Henk ten Cate dalam pikiran, cuma umurnya udah 70 gitu loh. Jadi aduh 70. Kalau secara taktikal kuat Henk ten Cate, tapi umurnya 70. Karena kan saya kalau menebak-nebak kemarin harus memeras klaster Belanda. Klaster Belanda sekarang terbatas. Ronald Koeman pun kan gitu-gitu aja. Frank de Boer gitu-gitu aja. Baik, saya ingin ke Pangeran. Ya, 48 tahun kita percayakan untuk mengangkat Garuda terbang lebih tinggi. Iya, dan lagi-lagi, memang kalau masalah soal Belanda itu udah pasti lah. Saya rasa tuh udah pasti gitu. Memang ngomong dengan orang yang bisa bahasa Belanda, dengan banyak pemain diaspora itu akan sangat-sangat membantu. Tapi ada faktor-faktor lain yang mungkin, nggak tahu, mungkin nanti Bang Toel bisa bantu untuk mencerahkan. Soal apa? Soal nanti Patrick Kluivert ini base-nya di mana? Base-nya di Belanda atau di Jakarta gitu. Masalah berikutnya adalah pelatih tim nasional itu bukan kayak pelatih klub yang ketemu pemainnya tiap hari. Ya, dia cuma ketemu pada international break. Indonesia akan main di pertandingan berikutnya, round ketiga Piala Dunia itu lawan Australia di Sydney. Itu minggu ketiga atau minggu keempat bulan Maret. Pemain timnas baru akan berkumpul. Itu beberapa hari sebelum pertandingan. Patrick Kluivert ini udah pernah lihat Indonesia main belum? Ya kan? Sebelum ini ya. Dan saya rasa kan belum. Pasti. Gitu. Apakah kan nggak mungkin semua pemain diaspora yang bermain kan? Dia harus lihat juga pemain Indonesia yang bermain. Nonton potongan-potongan kayaknya mungkin ya. Nggak mungkin. Kalau potongan-potongan tuh inilah. Itu udah banyak yang tidak komprehensif sebenarnya. Tapi pertanyaannya adalah gimana ini proses adaptasi nanti Patrick Kluivert untuk melihat? Karena kalau enggak, jadi soal tuh ya. Buat saya itu jadi soal. Jadi soal. Bayangin dia baru bisa camp latihan. Itu beberapa hari sebelum tanding lawan Australia. Baik, 20 Maret ya melawan Australia. Oke. Berarti ada proses adaptasi yang sangat singkat di situ. Oke. Begini, boleh. Sebelum ke Bung Toel boleh, silakan. Bang Nurdin. Pertama, kita harus menghormati keputusan PSSI, ya. Karena beliaulah yang paling tahu tentang kondisi terkini pemain timnas kita maupun prospek ke depan. Prospek jangka pendek ini kan prakualifikasi Piala Dunia, SEA Games, Asian Games 2006 dan Olimpiade, ya. Nah, oleh karena itu kita harus menghormati keputusan ini. Karena dia pasti sudah mengkaji baik secara teknis maupun non teknis. Dan kita tidak bisa membandingkan prestasi Sintayong dengan Patrick Kluivert. Kenapa? Sintayong bisa berhasil di Korea. Karena dia kultur sepak bolanya speed and power. Ya, kecepatan, kekuatan. Yang tidak cocok dengan pemain sport kita yang darah dagingnya adalah total football. Nah, oleh karena itu kenapa menurut saya Pak Erik memilih daripada Patrick Kluivert ini karena kulturnya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat juga apa yang membanggakan dengan Sintayong? Hanya dengan dia berhasil meloloskan under 23 ke semifinal. Kemudian 20. Kalau Piala Asia, menurut saya lebih berhasil 2007. Kenapa? 2007 tanpa diaspora. Tanpa naturalisasi. Gitu ya. Kita selisih gol lebih bagus daripada 2023. Ya naturalisasi.
Waktu Piala Asia 2007, Indonesia menang lawan Bahrain. 2023, Indonesia hanya menang lawan Vietnam. Poinnya 3. Kalah lawan Irak 1-3, kalah lawan Jepang 1-3, kalah dari Australia 4-0. Di 2007, kita kalah dari Arab Saudi 2-1. Hampir kita seri. Kalau seri kita lolos. Kemudian kita kalah Korea Selatan 1-0. Selisih skor lebih bagus daripada Piala Asia 2023. Yang ada naturalisasi. Kita tidak naturalisasi. Tapi waktu itu tidak ada 3 terbaik. Hanya 1 langsung lolos. Kemarin kita bisa lolos karena ada 3 terbaik. Tapi kita hanya bisa mengalahkan Vietnam. Jadi di mana prestasi yang banggakan Sintayong? Itu kira-kira. Baik, Bang Nurdin, tapi proses adaptasinya gimana? Proses adaptasi tadi yang dikatakan oleh Pangeran. Pelatih Patrick Kluivert profesional ya. Dia pernah menjadi asisten tim nasional, pernah melatih klub. Seorang pelatih profesional itu hanya melihat video rekaman pertandingan, dia sudah bisa tahu karakter masing-masing individu. Seorang pelatih yang paling penting, dia paham tentang karakter individu setiap pemain, kemudian dia meramu strategi menciptakan kerjasama. Itu pelatih. Itu dijadikan contoh, Bang Pange. Izin Ya, Pak. silakan Bung Pangeran. Nurdin Halid, mantan ketua umum PSSI, izin. Gini Pak, makanya kita kalau lihat pertandingan sepak bola itu, yang klub lagi main siapa, itu suka ada pelatih tim nasionalnya datang nonton, memperhatikan langsung. Karena apa yang kita saksikan, izin sekali lagi Pak Nurdin, apa yang kita nonton di lapangan, sama apa yang kita tonton pada waktu rekaman, 2 hal yang berbeda. Besar gini, besar gini. Ketika dia sudah dipilih, menurut saya saat ini, pemain-pemain sekarang kita kan bermain di Eropa. Ketika ada pertandingan di Eropa sekarang, dia sudah mulai mantau itu. Jadi 2 bulan setengah ini, itu Patrick pasti akan memantau pemain-pemain naturalisasi kita di Eropa. Tidak langsung. Secara langsung maupun tidak langsung gitu. Nah, makanya tadi balik lagi Pak ke pertanyaan kita Pak. Jadi Patrick Kluivert ini base-nya akan di mana? Akan di Belanda, di Eropa, Repotan ya? atau dia di Jakarta? Iya, karena dia kan harus bagi tugas nih, dia harus bagi Mungkin tempat. Bung Toel bisa jawab, Bung Toel silakan. Jadi kalau situasi emergensi karena kita ada Maret, 20 Maret lawan Australia, dia akan pilih pasti strategi paling praktis. Mayoritas kan tadi dibilang 17 main di luar. Jadi pasti dia akan pantau yang main naturalisasi itu. Yang menurut saya ini nggak muncul tiba-tiba. Saya curiganya nama ini nggak muncul tiba-tiba ada gitu. Ini pasti ada pendapat-pendapat yang diungkapkan. Jadi gini loh, saya bukan balik lagi kemarin karena sudah keputusan. Kalau ada sebuah situasi yang sangat pelik dan kemudian menjadi harus diputuskan, karena trennya dikhawatirkan menjadi terus negatif, memang harus diputus. Ya. Lalu kemudian apakah datang ini jadi jaminan kalau misalnya pertanyaannya bertaruh tadi balik? Ya nggak ada yang jamin. Saya kasih contoh ya. Pertama kali Sintayong datang ke Indonesia, waktu periode Ketua Umum PSSI-nya Iwan Bule, itu pernyataannya di media sosial, cek jejak digital, kenapa pilih Sintayong dibandingkan Luis Mia? Karena dia jamin janji gelar juara AFF dan SEA Games. Apakah janji itu terpenuhi? Jaminan itu terpenuhi? Sampai selesainya tidak kan? It's okay jadi. Apakah sekarang dengan Sintayong akan jaminan lolos kan belum tentu juga. Jadi artinya ini adalah sebuah upaya. Kan nggak waktu konpres kan saya perhatikan ketua umum ngomongnya apa, kalimatnya sangat halus, sangat tertata, sangat menjaga etik dan respect dalam sepak bola. Makanya saya bilang di catatan demokrasi, satu hal yang membuat saya senang dan lega adalah karena apa? Kita mulai bicara tentang sepak bola lagi. Kita mulai bicara sepak bola lagi, bahasa sepak bola lagi sejak konferensi pers kemarin itu. Sebelumnya bahasanya bahasa macam-macam. Tapi kalau soal tadi waktu yang mepet, paradigma tim nasional itu memang kan nggak pernah seperti klub yang day by day. Tapi kan sama juga kan janji yang disampaikan juga oleh seorang Kluivert akan meloloskan masuk ke Piala Dunia 2020. Gak apa-apa, itu janji harus. Ya, tapi kalau tidak terbukti itu target. Sakit itu kita semua yang sakit gitu loh. Karena kalau kita perhatikan waktu Jepang, tapi kalau ini lanjut, waktu Jepang, kalau ini lanjut, Pak Nurdin, waktu Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir di ruang ganti bilang, percaya proyek enggak? Bukan proyek, project lah ya bahasa Inggrisnya. Percaya project ini enggak? Masih percaya project ini enggak? Saya mendebaknya, membacanya project itu adalah lolos ke Piala Dunia. Dan itu betul, kalau kemarin lawan Arab kalah selesai kita. Tapi karena menang, maka kita masih punya opportunity. Maka opportunity inilah yang sedang dimaksimalkan, sedang coba diusahakan. Ya. Itu bacaan saya. Baik. Ya, apapun itulah pokoknya Indonesia lawan Bahrain imbang, ya. Beda sama
Kluivert yang kalah 0-4 gitu loh lawan Bahrain gitu ya kan ibaratnya. Iya, silakan Bung Mangi. Iya, cuman begini, kalau kita lihat ya, kita kan dari tadi kita selalu bergulat soal pergantian pelatih. Udah kelar ini menurut saya udah kelar. Ya. Udah kelar gitu. Memang kalau mau dilihat dari segi resiko lagi-lagi, memang ya kalau nanti dia gagal, Kluivert pada waktu ngasih statement nggak mungkin dibilang saya nggak yakin bisa lolos Piala Dunia, dia nggak bakal jadi pelatih kalau kayak gitu kan. Dia pasti akan bilang yakin gitu. Tapi gini, kita sebagai seorang fans dan sebagai seorang supporter yang kritis kan kita bisa melihat sebenarnya variabel-variabel apa aja sebenarnya yang akan menentukan dan membantu. Saya mau nanya sebenarnya, izin ya Bang Toel, saya mau nanya, saya pertanyaan, saya jarang ketemu sama Bang Toel nih. Pandangannya Bang Toel ini soal penggunaan pemain diaspora dan juga pemain dari lokal, ideal atau komposisinya gimana sih? Nah, gitu Anda kan? melihatnya yang saat ini? Kok saya lihat ada gelagat nih, kalau pelatih Patrick Kluivert, bisa-bisa nanti kiper sampai striker semuanya diaspora Belanda semua. Dan apakah is that okay with you Bang Toel? Silakan langsung ditanggapi Bang Toel. Dua Singkat saja. pertanyaan yang berbeda kalau kita bicara timnas dengan target Piala Dunia dengan timnas keseluruhan. Maka kalau perhatikan dengan cermat kalimat saya, membentuk tim nasional berbeda dengan membangun tim nasional. Maka saya bertanya tentang warisan. Karena begini, saya orang yang romantic football. Saya pernah bergerak di football development. Maka cuman publik orang menganggap kalau saya ngomong A maka B. Oke. Kalau saya kritik maka anti. Nah itu yang buat saya nggak nyaman. Oke. Jadi satu hal, kalau kita bicara nanti